Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk hari ini Bitcoin sempat naik ya di 108.700-an dan kembali di 107.600 saat video ini dibuat. Untuk Bitcoin ya memang beberapa hari ini masih adem ayem, bisa dibilang sideways ya, belum ada pergerakan yang cukup signifikan dan belum terlalu jauh ya untuk terbangnya. Bahkan ini di reject ya, kembali turun lagi. Memang untuk beberapa waktu lalu di video-video sebelumnya saya sudah bikin analisa. Kalian harus tetap fokus nih untuk kalian yang mau ambil long ya untuk Bitcoin, tunggu momennya karena kemungkinan besar akan di dump dulu ya. Kalau kita lihat di Coin Class ya, untuk beberapa waktu lalu juga saya sudah analisa bahwa untuk order buy ini masih kosong ya, untuk kalian tetap waspada. Kita refresh dulu ya. Kita lihat untuk fundamentalnya untuk hari ini. Untuk fundamental hari ini indeks mata uang dolar itu minus, artinya Bitcoin naik. Untuk Bitcoin dominance minus, artinya Bitcoin turun. Saldo pertukaran Bitcoin itu minus, artinya Bitcoin naik. Dan indeks ketakutan itu 52, kemarin di 57 ya. Artinya Bitcoin turun. Jadi naik ya, turun, naik, turun, dua sama. Oke, kita cek di tingkat likuidasinya. Untuk di tingkat likuidasi kita bisa cek untuk hari ini. Wow, untuk belum ada pergerakan yang cukup masif ya, masih sama. Jadi bisa dibilang ini satu ya, karena untuk likuidasi short dan likuidasi long juga di angka 30 jutaan dolar ya. Jadi masih sideways. Kita cek untuk di data order book. Kalau ini sideways-nya lama, kemungkinan besar Bitcoin bisa turun lebih dalam ya, turun lagi ya. Kita cek untuk di skala 1/100 untuk tingkat likuidasi. Nah, untuk instan buy-nya di sini kita lihat ya, instan buy-nya masih di angka 100 ya. Untuk di 105 ribuan ya. Dan kita lihat untuk kekosongan di sini di 96.000 ya. Jadi jika ada bad news langsung Bitcoin bisa langsung turun lebih dalam, tapi kalau ada good news Bitcoin juga bisa terbang lebih tinggi. Nah, kita lihat ya, di sini sudah ada persilangan untuk di MA ya. Untuk MA hari ini memang masih ada persilangannya itu mengarah bullish ya. Sempat bullish ini membentuk dua gunung ya. Wow. Tapi kita lihat pergerakan MA-nya ini memungkinkan untuk turun lebih dalam, karena kita lihat untuk MA-nya sudah bersiap untuk bersilang untuk bearish ya. Jadi untuk kalian yang mau ambil long ya, tetap sama seperti beberapa waktu lalu, tunggu saat nanti Bitcoin turun nih untuk di harga 106.000 atau di angka 105.000, dan kalian bisa take profitnya nanti di 108.000 ya, untuk ambil long. Untuk posisi hari ini kalian bisa ambil short, tapi tetap ya gunakan stop loss. Stop lossnya di sini nih ya, di 108.000 atau di 110.000. Oke, selanjutnya kita cek untuk SRP ya. Untuk SRP hari ini sempat naik dan kembali turun lagi memang untuk SRP ya. Untuk SRP memang ini terpicu karena kenaikan dari Bitcoin ya. Untuk Bitcoin sendiri itu mengalami kenaikan, maka SRP juga mengalami kenaikan, dan saat ini SRP juga mengalami tekanan. Nah, untuk SRP hari ini di 2,18 untuk SRP, dan kita lihat juga SRP MA-nya juga akan ini ya, bersilang cross ya, akan cross, kemungkinan besar juga akan bearish. Kemungkinan besar akan kembali diturun ya di 2,0 dolar. Dan memang untuk SRP meskipun mengalami penurunan yang cukup dalam ya, untuk SRP bisa kembali stabil di 2, sekian ya, 2,1, 2,2 untuk stabil di harganya. Oke, untuk dari John Square. Untuk John Square memposting nih ya, tanggal 3 Juli ya. Ini adalah meeting ya, untuk nantinya apakah SEC
akan melanjutkan untuk bandingnya atau mencabut bandingnya. Jika mereka mencabut banding, permainan berakhir, SRP tidak hanya siap tetapi akan segera meledak ya. Ini masih tentang bagaimana SRP di ini ya, dipermasalahkan untuk permasalahan yang lalu ya saat pemimpin SEC yang lama itu ya mempermasalahkan SRP. Apakah nanti akan mencabut bandingnya? Dan Brad Garlinghouse, Ripple membatalkan banding silang kami dan SEC diperkirakan akan membatalkan banding mereka. Seperti yang telah mereka katakan sebelumnya, kami menutup bab ini untuk selamanya dan berfokus pada apa yang paling penting, membangun Internet of Value. Tetaplah bersama kami. Oke. Inilah kenapa saya selalu ya fokus ya untuk terus menambahkan SRP, karena SRP memiliki nilai untuk apa yang saya analisa ya. Kedepannya mungkin bisa terbang lebih jauh. Dan inilah saatnya Ripple atau SRP bisa capai 15, 18 dan kemudian $50. Wow. Ini terbaru ya, 29 Juni 2025 kemarin. Ripple saat ini berada di kisaran harga $1 dan menargetkan titik harga yang ambisius dalam prosesnya dengan minat institusional terhadap token yang meroket dengan cepat. Memang ya, institusional ini sudah mengadopsi SRP ya, bahkan untuk dari perbankan sudah menggunakan jaringan Ripple ya, tentunya untuk dalam transaksi, dan diperkirakan ya secara global ya, karena Ripple ini menjalin kolaborasi secara masif ya, secara global. Jadi setiap hari itu ada saja ya untuk kolaborasi terbaru mereka dengan mitra-mitra terbaru mereka, sehingga diperkirakan ya terutama titik harga yang didambakan yaitu di $15 hingga $18, dan akhirnya yang paling ambisius dari semuanya adalah $50. Wow, jika kalian serotnya di saat SRP di harga $2 saat ini, berarti kurang lebih kalau di harga 18, wow, atau 50, berarti naik berapa kali itu? Naik 25 kali ya. Wow, wow, wow. Menurut Egra Crypto, analis mata uang kripto terkemuka, SRP sudah menargetkan harga tertinggi yaitu $17 yang prosesnya sudah dimulai dan mulai berbentuk. Menurut analisis terbaru ya pakar tersebut, SRP perlahan bergerak menuju $17 dengan memeriksa EMA token saat ini. Egra Crypto menyatakan bahwa token tersebut sudah berada di jalur untuk segera mencapai $17. Di $17 saja saya sudah senang tuh kalau SRP naik ya. Oke. Jadi kemungkinan target kita akan berubah ya. Dimana target saya kemarin yaitu SRP di $5. Kalau Egra Crypto positif di $17, bahkan bisa sampai di $50, maka target saya akan berubah juga yaitu di $17 bahkan sampai di $50. Bagaimana dengan kalian yang lagi memegang SRP ya? Ngomong SRP masih di kisaran $2, bahkan bisa turun lagi nanti kalau ada gejolak. Untuk Bitcoin ada gejolak ya, perang ini belum usai sehingga kemungkinan besar masih ada tekanan untuk Bitcoin, sehingga SRP juga terjadi tekanan ya. Kapan itu untuk SRP naik ya? Nanti ketika ya mungkin ada good news. Good newsnya apa? Perang selesai. Kemudian untuk suku bunga diturunkan berkali-kali ya oleh Powell. Kemungkinan Bitcoin terbang ya. Maka altcoin seperti SRP ini akan terbang. Memescoin juga akan mengikuti. Jadi jangan ragu kalau kalian mau share-share altcoin mulai sekarang saat ini, karena altcoin saat ini memang sudah mulai menghijau meskipun sudah ini ya kemarin terjadi tekanan ya, tertekan karena dampak perang dan sudah kembali menghijau. Ini adalah sisi positifnya, di mana kita diberikan harga diskon. Kalau kalian besok-besok ya SRP sudah terbang di $10, kalian nanya, "Bang, kapan SRP bisa $2 lagi?" Buset, saat ini sudah $2, kalian lewatkan ya, kalian abaikan. Kalian ketika SRP sudah ke $10 ya, kalian nanya kapan ke $2 lagi. Nah, itu kebiasaan dari orang-orang yang ketinggalan ya, orang-orang yang pesimis ya, orang-orang yang tidak mau menjadi sukses karena diberi peluang di harga murah tapi mengabaikan. Begitupun Bitcoin pada masanya ya, harga masih 5 juta di tahun 2016 ya.
itu mungkin menganggap remeh Bitcoin, dan saat ini Bitcoin sudah di 107.000 dolar ya. Kalian mau tanya kapan Bitcoin akan ke harga 250 dolar lagi? Nggak ada bro ya, nggak ada. Oke, karena Bitcoin akan selalu naik setiap ini ya, setiap masanya 4 tahun sekali tentunya. Setiap halvingnya Bitcoin, maka Bitcoin itu memiliki pondasi untuk mempertahankan harganya. Jadi untuk tertekan lebih dalam, Bitcoin itu sangat susah ya. Karena Bitcoin sudah halving setiap 4 tahun sekali. Ini sudah halving di tahun 2024 ya, halving berikutnya di tahun 2028. Nah, saat yang tepat adalah untuk men-share Bitcoin itu di tahun 2025 atau di 2026, itu sebelum Bitcoin naik ya. Mumpung masih di 107.000. Untuk SRP juga, untuk altcoin, kalian analisa semua altcoin yang akan terbang ya. Karena saat ini masih harga murah. Nanti kalau sudah naik, kalian nanya kapan SRP di angka 2 dolar lagi, kapan BNB di harga 600 dolar lagi, kapan Solana di 150 dolar lagi, dan Tron di 0,2. Itu nanti akan berubah semua, akan naik ya. Karena Bitcoin sudah terbang lebih tinggi, jadi di situ pondasinya untuk altcoin juga akan mengikuti terbang. Oke ya, tetap Dior ya. Kalian harus tetap Dior ya, dan pastikan kalian menggunakan uang dingin. Jika kalian ingin men-share koin-koin atau altcoin, memes coin apapun ya, kalian harus gunakan uang dingin dan tentunya Dior sendiri. Jangan jadikan video kali ini adalah sebagai acuan kalian untuk mengambil kripto apapun ya. Tetap kalian menggunakan analisa sendiri, kalian prediksi sendiri. Dan jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian, jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.